Sebuah klub yang berasal dari kota kecil di atas lingkar Arktik, tempat di mana suhu bisa membekukan tulang dan musim dingin panjang menguji ketahanan setiap manusia. Namun sebuah tim pun datang dari situ, bukan hanya untuk bertahan, tetapi menggemparkan sepak bola Eropa. Ini bukan kisah fiksi, ini nyata. Dan ini underdog story paling spektakuler di era modern. Bodo Glimt, sebuah klub dengan penduduk kota kurang dari 60.000 jiwa yang berhasil mengalahkan klub-klub Eropa paling bersejarah di kompetisi paling bergengsi di dunia, UEFA Champions League. Sebelum kita memasuki kisah penuh kejutan ini, subscribe ke Soccerverse ID sekarang juga. Tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan saksikan kisah sepak bola yang menginspirasi, penuh strategi, dan tidak seperti yang pernah kamu lihat sebelumnya. Karena cerita Bodo Glimt akan membuka mata kalian bahwa segala hal mungkin terjadi di sepak bola. FK Bodo Glimt lahir pada tahun 1916 di kota Bodo, sebuah wilayah di pesisir asal utara Norwegia, dekat dengan lingkar Arktik. Dan selama puluhan tahun, klub ini adalah nama kecil di kancah sepak bola lokal. Kerap naik turun kasta, bahkan sempat terperosok ke divisi 2 dan 3 pada era tahun 1980-an. Dan awal tahun 2000-an. Namun langkah besar pertama terjadi pada tahun 1975 ketika mereka menjadi klub Norwegia Utara pertama yang memenangkan Piala Norwegia. Prestasi ini pun memberikan bahan bakar semangat bagi komunitas kecil Bodo bahwa mereka dapat bersaing dengan nama besar lain di tanah air. Tetapi itu hanyalah permulaan. Titik balik modern klub terjadi ketika Kjell Knutsen ditunjuk sebagai pelatih kepala pada tahun 2018. Pria asal Norway ini pun membawa filosofi sepak bola yang agresif, possession, high pressing, dan permainan yang tidak kenal takut. Glimt menjadi klub yang tidak hanya bermain sepak bola, tetapi membangun gaya khasnya, seperti menekan secara tinggi, menyerang cepat, dan menampilkan kolektivitas luar biasa. Transformasi ini pun menelurkan momen bersejarah. Mereka pun menjuarai Eliteserien tahun 2020 dengan rekor 103 gol, rekor tertinggi dalam satu musim Liga Norwegia. Lalu ia pun menjuarai juara lagi pada tahun 2021, 2023, dan 2024. 4 gelar liga dalam 5 tahun, dominasi yang menggetarkan sepak bola Skandinavia. Dalam prosesnya, klub tidak mengutamakan pemain bintang mahal. Mereka mengembangkan talenta muda, menggunakan analitik cerdas, serta memadukan antara taktik dan budaya klub. Inilah cerita tentang bagaimana sebuah klub kecil dari utara bermimpi besar dan mulai memasuki panggung Eropa. Sejarah besar Eropa pun mulai tertulis ketika Bodo Glimt memantapkan diri mereka di panggung kontinental. Setelah sukses domestik, mereka pun untuk pertama kalinya lolos ke fase grup UEFA Champions League 2025-2026. Sebuah pencapaian monumental bagi klub yang baru beberapa tahun lalu masih terjerembab di liga bawah. Dan perjalanan itu pun penuh kejutan sejak awal. Pada fase grup, mereka bukan hanya hadir untuk sekedar ikut kualifikasi. Bodo Glimt pun berhasil menang melawan Manchester City 3-1 di Aspmyra Stadion. Sebuah kejutan besar bagi publik sepak bola Eropa.
Tidak hanya itu, mereka juga mengalahkan Atletico Madrid dengan skor akhir 2-1 di Stadion Wanda Metropolitano. Bukti bahwa mereka bukan sekedar kebetulan. Kemenangan ini pun bukan sekedar angka statistik. Ini adalah bukti bahwa tim kecil dengan strategi yang tepat bisa mengalahkan tim besar dengan superioritas finansial puluhan kali lipat. Prestasi tersebut membuat mereka menjadi tim Norwegia pertama dalam hampir 3 dekade yang lolos dari fase grup atau Liga Champions ke babak gugur, memecahkan dominasi klub besar dan mengangkat nama Norwegia di panggung dunia. Momen yang paling bersejarah datang di babak playoff, ketika Bodo Glimt berhadapan dengan Inter Milan, tim besar asal Italia yang menjadi finalis musim sebelumnya. Di leg pertama, Glimt mengejutkan dunia dengan menang 3-1 di Asmira Stadium. Lalu di leg kedua, mereka pun kembali tampil luar biasa, menang 2-1 di San Siro, melaju dengan agregat 5-2. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah momen bersejarah. Klub Norwegia pertama yang memenangkan tick knockout di Liga Champions sejak Rosenborg pada tahun 1997. Dan pertama sejak era Ajax 1971 yang memenangkan 4 pertandingan berturut-turut melawan lawan dari Big Five, Liga Eropa, seperti Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, maupun Prancis. Mari kita telaah beberapa pertandingan yang mengguncang Eropa. Bodo Glimt versus Manchester City kala itu 3-1. Sebuah kemenangan yang mengejutkan dunia. Tim yang dipenuhi oleh bintang dan juara domestik Inggris kalah dari taktik cepat dan pressing tinggi asal Bodo Glimt. Lalu ada Atletico Madrid melawan Bodo Glimt dengan skor akhir 2-1. Menang tandang di Stadion Atletico menunjukkan mental baja tim ini menghadapi lawan yang terkenal defensif dan taktis. Lalu melawan Inter Milan dengan agregat 5-2. Kemenangan di San Siro menjadi bukti bahwa Bodo Glimt tak gentar di panggung besar. Menyelesaikan babak playoff dengan dominasi yang tak terduga. Setiap kejutan ini memiliki satu kesamaan. Glimt tidak takut menyerang, tidak takut mengambil risiko, dan selalu percaya pada proses tim. Sesuatu hal yang jarang kita lihat dari klub dengan anggaran jauh lebih kecil. Apa sebenarnya rahasia strategi Bodo Glimt yang sukses melawan tim elit Eropa? Taktik mereka bukan sekedar aturan sederhana. Mereka pun melakukan high press non-stop yang terus menekan lawan sejak lini depan, memaksa kesalahan lawan. Melakukan transisi cepat dari bertahan hingga menyerang. 3-5 touch dan peluang berbahaya sudah tercipta. Lalu overload di sayap yang memiliki fullback dan wingers aktif mendukung serangan. Lalu formasi fleksibel 4-3-3 memungkinkan variasi di lini tengah dan serangan. Coaching staff pun tidak ragu mengambil resiko taktis. Mereka bahkan melawan tim yang jauh lebih kuat secara finansial. Dan konsistensi gaya bermain inilah yang membuktikan bahwa tim kecil pun bisa bersaing dengan besar di sepak bola modern. Prestasi Bodo Glimt tidak hanya terukur dari kemenangan di lapangan, namun efeknya pun terasa luas. Seperti halnya klub mendapatkan pendapatan dari Champions League yang melebihi anggaran tahunan klub kecil lain, hingga 123 miliar rupiah dari kompetisi saja. Lalu rencana pembangunan stadion baru Arctic Arena senilai ratusan juta dolar, bukti investasi klub ke masa depan. Dan menjadi contoh bagi klub kecil lainnya bahwa gaya bermain dan struktur klub yang sehat bisa menantang dominasi finansial. Perjalanan mereka di Eropa pun mengubah sejarah, bukan hanya bagi klub,
tetapi juga bagi sepak bola Norwegia. Cerita Bodo Glimt bukan sekadar kemenangan melawan klub besar, namun ini tentang keberanian menolak batasan lokasi, keyakinan terhadap filosofi tim, kerja keras dan kebersamaan tanpa kompromi, serta kepercayaan bahwa klub kecil tetap bisa bersinar di panggung dunia. Dari kota utara yang dingin ke stadion bersejarah di Milan, Bodo Glimt bukan hanya mimpi. Mereka adalah pelajaran inspiratif dalam sepak bola. Namun, kisah Bodo Glimt di Liga Champions tidak selalu tentang kemenangan dan sensasi. Ada fase ketika realitas kompetisi tertinggi Eropa benar-benar menghantam mereka. Liga Champions adalah level yang berbeda. Intensitasnya pun lebih cepat. Kesalahan kecil bakal dihukum dengan sebuah gol. Dan pengalaman menjadi sebuah pembeda. Pada awal fase grup musim tersebut, Bodo Glimt sempat mengalami kekalahan telak dari tim unggulan grup. Dalam beberapa pertandingan tandang, mereka kesulitan mengatasi tekanan tinggi dan pengalaman lawan yang sudah terbiasa bermain di level semifinal dan final kompetisi ini. Beberapa pertandingan awal pun memperlihatkan mereka kesulitan menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh, dan lini belakang yang mulai terbuka saat menghadapi serangan cepat. Lalu minimnya pengalaman di laga tandang Eropa dengan atmosfer 60 hingga 70 ribu penonton. Statistik UEFA pun menunjukkan bahwa dalam 2 laga awal fase grup, penguasaan bola mereka pun turun signifikan dibandingkan performa di liga domestik. Sementara expected goal pun melawan meningkat secara drastis. Di laga tandang pertama, mereka kebobolan gol cepat di 15 menit awal, sesuatu yang jarang terjadi di Elite Serie. Tekanan mental terlihat jelas. Build up yang biasanya rapi berubah menjadi terburu-buru. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan Eropa mereka, Bodo Glimt terlihat manusiawi. Media Norwegia pun mulai bertanya, apakah dominasi domestik cukup untuk bersaing di Liga Champions? Beberapa analis pun menyebutkan bahwa gaya high pressing mereka terlalu beresiko melawan tim elit yang memiliki pemain dengan teknik individu kelas dunia. Dalam beberapa laga, pressing mereka pun berhasil dilewati hanya dengan 2 sentuhan cepat dari gelandang kreatif lawan. Dan ketika itu terjadi, ruang kosong di belakang pun menjadi hukuman. Namun yang membedakan Bodo Glimt dari banyak klub kecil lainnya adalah satu hal. Mereka tidak mengubah identitas secara drastis. Pelatih mereka, Kjetil Knutsen, memilih pendekatan adaptif, bukan defensif total. Alih-alih meninggalkan filosofi menyerang, mereka pun mulai menyesuaikan. Menurunkan garis pressing beberapa meter lebih dalam saat menghadapi tim dengan build up cepat. Menambah 1 gelandang bertahan lebih disiplin dalam fase transisi. Dan mengatur tempo agar tidak selalu bermain cepat, tetapi lebih sabar dalam penguasaan bola. Perubahan kecil inilah yang mulai membuahkan hasil. Dalam pertandingan berikutnya, mereka berhasil menahan imbang salah satu unggulan grup, mencatatkan clean sheet yang mengembalikan kepercayaan diri tim. Dari situlah momentum pun berbalik. Kekalahan awal bukan akhir perjalanan. Justru di momen inilah mentalitas sejati klub pun terbentuk. Bodo Glimt terbiasa bermain sebagai underdog. Mereka tidak memiliki tekanan sejarah. Tidak ada tuntutan trofi Eropa. Dan itulah yang menjadi sebuah kekuatan. Dalam laga penentuan grup, mereka tampil tanpa beban, bermain dengan identitas tinggi, agresif, dan percaya diri seperti saat di liga domestik. Lalu, bagaimana hasilnya? Kemenangannya menghidupkan kembali peluang untuk lolos.
Di kota kecil yang musim dinginnya lebih panjang dari musim panasnya, di stadion sederhana yang tak sebesar arena raksasa Eropa, lahir sebuah kisah yang menolak untuk dilupakan. Bodo Glimt bukan klub dengan sejarah ratusan trofi Eropa. Mereka bukan raksasa dengan anggaran miliaran euro. Dan mereka tidak dibangun dari superstar dunia. Mereka dibangun dari keberanian, dari keyakinan bahwa taktik bisa mengalahkan sebuah tradisi, bahwa kolektivitas bisa menundukkan individualitas, bahwa kerja keras bisa menyamai kekuatan uang. Mereka pernah diremehkan, mereka pernah kalah, dan mereka pernah terseok di panggung terbesar. Namun setiap kali terjatuh, mereka bangkit dengan cara yang lebih kuat. Malam-malam dingin di Alps Mira berubah menjadi mimpi buruk bagi raksasa Eropa. San Siro pernah terdiam, Etihad pernah terkejut, dan dunia akhirnya memperhatikan. Bodo Glimt bukan hanya tentang kemenangan. Mereka adalah simbol bahwa sepak bola masih menyisakan ruang bagi mimpi. Bahwa dari tempat terpencil sekalipun, sebuah klub bisa menulis sejarah. Dan mungkin kisah terbesar mereka belum selesai. Karena selama masih ada keberanian untuk menyerang, selama masih ada pelatih yang percaya pada filosofi, dan selama masih ada kota kecil yang bermimpi besar, Bodo Glimt akan terus menjadi cahaya dari utara. Kalau kalian menikmati dokumenter penuh cerita, data, dan taktik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID sekarang juga. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini kita tidak hanya membahas skor pertandingan, kita membedah cerita di baliknya. Kita menghidupkan kembali momen-momen bersejarah, dan kita merayakan sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.